Salam sahabat-sahabat Offset. Damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini Offset akan hadir bersama dengan Suster Ana RGS, Gembala Baik, dan juga dua volunteer kita, sukarelawan, yakni Lucia dan Anggi, yang senantiasa mendampingi, membantu, melayani di dalam karya misi bersama dengan suster-suster NGS. Selamat sore, Suster dan Lucy dan Anggi. Mungkin Suster bisa memperkenalkan diri dan juga Lucia dan Anggi. Silakan. Baik, Romo, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya lengkapnya Suster Tasiana, memang biasa dipanggil Suster Ana dari kongregasi Suster Gembala Baik. Kebetulan pas bulan November ini saya sudah 2 tahun berkarya di Batam. Itu Romo. Perkenalkan, nama saya Lucia. Saya sudah 12 tahun bekerja bersama para suster Gembala Baik di Batam. Perkenalkan, nama saya Angelina. Saya sudah 6 tahun berkarya bersama Suster Gembala Baik. Selama di 2 tahun ada berapa orang, Suster? Selama saya 2 tahun di Batam, saya sendiri, Romo, sebagai Suster Gembala Baik yang ditugaskan di sini. Oke. Bagaimana selama sendiri di Batam dan juga didampingi oleh para volunteer ya, Suster ya? Bagaimana Suster menjalani karya misi Suster-suster Gembala Baik? Ya, memang selama 2 tahun ini, walaupun saya sebagai Suster Gembala Baik sendiri di Batam, tetapi saya merasa tidak sendiri karena dalam menjalankan misi ya, selain memang ada teman partner yang selalu setia, yang sekarang ini ada bersama, ada Angge dan ada Lucy, tetapi juga ada teman-teman lain yang tidak bersama saat ini. Mereka ada sekitar 12. Jadi bersama mereka kami menjalankan misi Gembala Baik yang saat ini ada di 3 wilayah, Romo, yang di Batam ini. Jadi bersama mereka kami mencoba untuk menjalankan misi dan juga bagaimana misi Gembala Baik ini semakin berkembang dan juga semakin menguntungkan bagi banyak orang, khususnya mereka yang rentan mengalami kekerasan. Misi dari Suster Gembala Baik itu apa ya, Suster ya? Mungkin bisa diceritakan kepada banyak orang pada kesempatan ini di dalam YouTube ini. Ya, Romo, terima kasih. Jadi untuk fokus pelayanan misi Gembala Baik saat ini masih kami peduli, kami melakukan pendampingan khususnya untuk para perempuan dan anak yang rentan dan mereka yang mengalami kekerasan. Gitu. Jenis-jenis kekerasan apa aja, Suster ya, yang kerap kali dialami oleh perempuan maupun juga oleh anak-anak? Ya, Bagi Romo bisa menjelaskan. Bisa jadi ya. Oke, terima kasih Romo. Dalam pelayanan kami bersama dengan Suster Gembala Baik, kami menemukan ada beberapa kekerasan terhadap orang-orang yang kami layani, misalnya kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan juga kekerasan mental. Ketika mereka mengalami kekerasan tersebut, bagaimana treatment terhadap mereka? Yang selama ini biasanya kami lakukan, kami mengadakan sosialisasi tentang kekerasan dan juga konsultasi, atau kami menyediakan tenaga untuk konseling
sehingga mereka bisa mengetahui, terutama untuk anak-anak biasanya lebih kepada pola asuh anak, sehingga mereka tahu bagaimana caranya pola asuh itu diberikan kepada anak sehingga untuk menghindari terjadinya kekerasan. Pola asuh orang tua terhadap anak yang efektif, yang baik, kira-kira seperti apa ya, sehingga menghindarkan dari kekerasan terhadap anak. Yang efektif terutama untuk orang tua ya, orang tua mesti tahu sebenarnya kebutuhan anak itu apa dan hak-haknya itu apa saja, karena yang sering kita jumpai orang tua itu kurang menyadari ya, kalau contoh anak diberikan HP, nah mungkin bagi mereka itu sudah ini haknya anak untuk diberikan HP, tetapi ada dampak-dampak dari ketika anak menggunakan HP tersebut. Boleh saya tambah, Romo? Kadang orang tua itu melakukan kekerasan tapi tidak menyadari kalau itu mereka melakukan kekerasan. Misalnya kalau pukul anak, ada sebagian budaya kalau pukul anak itu udah biasa gitu, itu udah biasa. Sementara anak itu mengalami dampak yang berkepanjangan secara psikis maupun mental gitu. Seperti itu. Bagaimana cara mencegah kekerasan terhadap perempuan dan juga terhadap anak? Ya, salah satunya dengan cara ini, seperti apa? Kita akan melakukan kampanye ya. Ada beberapa tujuan sih, kita mengedukasi para masyarakat khususnya ya, supaya mereka juga mengetahui dampak dari kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak itu sendiri. Sehingga kalau kita mengedukasi melalui sosialisasi, ya kita mengharapkan masyarakat semakin mengetahui dan semakin menyadari, sehingga mereka pun juga turut ambil bagian dalam pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kampanye ini kapan akan dimulai dan kapan akan berakhir ya? Mulai besok. Oh, mulai besok? Iya, tanggal 25 November sampai tanggal 10 Desember itu secara internasional, Romo. Okay. Tapi khusus di Batam kita merayakannya selama 18 hari. Jadi 25 November sampai 12 Desember. Mungkin mengapa dipilih tanggal 25 sampai tanggal 12 Desember ini? Ada maksud atau latar belakang di balik itu ya? Ya, ada. Tanggal 25 sampai tanggal 12 itu beberapa hari ada beberapa peringatan. Misalkan tanggal 25 November itu memperingati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Terus tanggal 3 Desember itu memperingati hari untuk kaum difabel. Itu salah satunya, Romo. Mungkin Suster bisa menambah lagi. Iya, itu di tanggal 10 Desember itu Hari Internasional untuk HAM, hak asasi manusia. Jadi secara internasional memang ditutup pada tanggal 10 Desember, pas hari hak asasi manusia secara internasional. Tetapi karena memang di Batam ini daerah yang sangat rawan dan rentan terjadinya perdagangan manusia ya, makanya karena pas tanggal 12 Desember itu merupakan hari anti perdagangan manusia memang secara nasional, maka kami secara jaringan Safe Migran di Batam yang ada sekitar 12 lembaga LSM bekerjasama, kami memutuskan untuk kampanye ini ada 18 hari seperti itu. Selama menjalani misi di Batam,
mungkin suster pernah mengalami dan juga Lucy dan juga Anggi mungkin pernah mengalami tantangan-tantangan atau tantangan-tantangan atau halangan-halangan ya, bahkan rintangan-rintangan, baik itu yang ringan maupun yang berat, mungkin bisa dibagikan. Ya baik, ya pasti Romo selalu ada tantangan ya yang kami alami. Jadi ya untuk karya Gembala Baik di Batam kami melakukan karya pelayanan memang secara sosial gitu ya Romo. Jadi memang selama kami ada di Batam kami sangat bergantung kepada kemurahan hati banyak orang, dan puji Tuhan memang ya sampai hari ini bahwa karya Gembala Baik masih terlaksana, masih kami bisa jalankan, itu juga karena banyak pribadi yang peduli, sehingga ya itu ibaratnya kita masih tetap mohon dukungan gitu ya kepada setiap pribadi dengan kemurahan hatinya untuk mendukung misi Gembala Baik yang memang karya yang tidak ada bisnis, maksudnya tidak menguntungkan seperti itu. Jadi memang benar betul karya sosial gitu. Ya mungkin juga ada tantangan yang teman-teman alami. Baik Romo, kalau saya sendiri dalam menjalankan misi Gembala Baik, tantangan yang selalu kami alami itu, kita di sini kan ada 3 lokasi, lalu tenaga untuk mensosialisasikan atau untuk konseling atau untuk menjalankan misi itu sendiri, itu kita sepertinya mengalami kekurangan tenaga di situ. Kalau untuk guru-guru mereka udah di sekolah masing-masing, sementara untuk tenaga volunteer yang untuk keliling itu masih kurang, sementara susternya cuma 1, sehingga itu tantangan buat kami. Karena kedepannya kami juga seperti kemarin kita sudah mengembangkan misi bukan hanya dengan anak-anak yang kita layani selama ini, tapi kita sudah dengan orang tua kemarin untuk Hari Anak Nasional kita di 6 lokasi, lalu untuk remaja kita di 3 lokasi, di luar dari lokasi yang udah kita layani selama ini. TBGB Untuk TBGB kita mengalami kekurangan. TBGB itu apa ya? TBGB itu singkatan dari Taman Belajar Gembala Baik. Itu Ada berapa TBGB ya di Batam ya sebenarnya? Kalau dulu ada 6. Dulu ada 6. Ya maklumlah kita bekerja di yang memang daerah terpinggir ya, daerah ruli-ruli, jadi rawan gusur. Ketika digusur ya kami juga menggusurkan diri. Oh, okay. Jadi sekarang ada 3 Romo. Ada 3. Berapa jumlah anak yang belajar di TBGB ini ya? Tahun ini sekitar 120 Semua. dari 3 lokasi tersebut. Dan ada berapa para volunteer yang yang memberikan pendidikan terhadap anak-anak ini? Untuk yang langsung ke sekolah itu ada 9 guru. Kemudian di masing-masing lokasi itu ada 3 guru. Dan kami keliling Romo bergantian. Terus ada juga tantangannya Romo, gini, kita harus terus-menerus mengupdate itu, karena kan perkembangan semakin maju dan kita pun juga memiliki keterbatasan, sehingga kita ditantang untuk terus-menerus mengupdate diri supaya anak-anak yang kita layani itu memang benar-benar mendapatkan haknya. Mungkin ada tantangan-tantangan lain selain yang disebutkan tadi. Ya, kalau di Batam ini saya menjumpai ya sebagai tempat banyak sekali orang mencari pekerjaan gitu ya Romo ya. Jadi saya melihat budaya yang kompleks begitu. Nah, ketika dalam pendampingan itu kami menemukan
ya dengan perbedaan budaya itu juga menantang ya buat kami dalam pendampingan gitu, karena mau tidak mau kami juga harus mengenal budaya misalnya budaya dari Flores, suku Flores seperti apa begitu ya, budaya dari suku Batak itu seperti apa. Nah itu akan memudahkan kita untuk pendampingan, jadi itu juga menjadi salah satu tantangannya. Dalam waktu dekat ini ya, Suster Lucy dan Anggi, mungkin ada kegiatan atau pelayanan atau karya tertentu yang akan dilaksanakan mungkin? Oh, iya, pasti itu mau. Oh, iya. Itu tadi sebenarnya sudah disampaikan Lucy. Kita akan melakukan kampanye gitu. Jadi kampanye ini sebenarnya adalah gerakan secara internasional dari PBB yang memang mau ikut sertakan seluruh umat manusia untuk mengkampanyekan ini. Makanya kesempatan ini baik, kita juga mau melakukan kampanye kepada siapapun yang mendengarkan pada kesempatan ini untuk bersama-sama mengakhiri setiap kekerasan yang terjadi baik di rumah tangga, baik di tempat kerja, dan juga dimanapun kita berada. Jadi kita lebih mau mengajak serta setiap pribadi untuk memulai membangun budaya damai, budaya kasih, dan juga ya saling menghargai satu sama lain seperti itu. Lantas sebetulnya apa yang menjadi tujuan dari kampanye ini ya, sebenarnya? Kampanye kekerasan terhadap perempuan dan juga terhadap anak ini. Seperti yang tadi saya sebutkan Romo, salah satunya untuk mengedukasi masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi supaya masyarakat itu semakin sadar dampak dari kekerasan itu sendiri. Kemudian kita juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk peduli dan bekerja sama untuk pencegahan kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak, Romo. Mengapa nggak terhadap laki-laki juga ya? Iya, Karena banyak sekali ya. kekerasan itu bukan hanya terhadap perempuan dan terhadap anak, tapi juga laki-laki juga ada. Iya, memang fokus kami lebih ke perempuan dan anak karena ya dari realita yang kita alami, dari data-data, dari setiap laporan ya, misalnya di Polres dimanapun itu secara kuantitas memang lebih banyak terjadi pada perempuan dan anak. Memang ya mereka ini yang rentan, lebih rentan mengalami kekerasan gitu. Jadi memang kita lebih fokus ke mereka. Mungkin ada baik Suster Lucy dan juga Anggi, ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang akan mendengarkan perbincangan kita ini. Mau mengajak serta setiap pribadi untuk membangun budaya damai dan juga kasih. Itu bisa memulai dari diri sendiri, memulai dari cara kita berkata-kata, dari cara kita mendampingi anak-anak kita, dari cara kita berkomunikasi dan bersikap dan lain-lain. Jadi lebih membangun budaya seperti itu ya, budaya kasih gitu. Dan saya pikir ini juga karena kami ya, kita dari gereja Katolik ya, juga menyerukan budaya damai dan budaya kasih ini menjadi budaya yang kita mau wartakan juga untuk sesama. Jadi ini yang mau kita mengajak kepada saudari-saudara sekalian untuk makin peduli ya terhadap martabat setiap pribadi, dan khususnya juga perempuan dan anak yang sering rentan mengalami kekerasan. Dan mungkin nanti Romo Budi juga bisa menutup dengan apa ya, bahwa ya ini adalah nilai yang harus secara gereja, bahwa ini juga nilai yang
kita perlu hidupi bersama atau kita perlu wartakan. Mungkin sesuai dengan tema kampanye internasional, sesuai dengan kampanye 16 hari anti kekerasan perempuan dan anak, untuk Batam sendiri memilih tema peduli terhadap martabat manusia, hormati perempuan dan anak di tengah pandemi atau di masa pandemi. Dan juga sesuai dengan apa yang sudah suster sampaikan, mengajak orang untuk berkampanye, menghargai setiap pribadi, dan juga itu menjadi misi dari Gembala Baik, yaitu setiap pribadi jauh lebih berharga daripada seluruh dunia. Begitu. Oke. Sahabat-sahabat Offset yang terkasih, satu hal yang ingin saya ungkapkan, stop violence. Hentikan kekerasan, baik kekerasan secara verbal dengan kata-kata kasar, kata-kata keras terhadap siapapun, maupun juga stop kekerasan secara fisik dengan memukul, dengan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar moral. Yesus, Tuhan dan Guru kita, Ia mengajarkan kepada kita untuk stop violence. Dan Ia mengajarkan kita untuk senantiasa bertindak lemah lembut, murah hati, menciptakan damai dan sebagainya. Karena Ia adalah Raja Damai. Jika ini ajaran Yesus yang kita wariskan kepada anak-anak, maka anak-anak akan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang cinta damai, pribadi yang murah hati, pribadi yang berbelas kasih dan sebagainya. Sehingga dunia di mana kita berada dipenuhi dengan pribadi-pribadi ini. Sehingga kita bisa melihat dunia kita menjadi lebih baik, dunia yang cinta damai. Dengan begitu, kerajaan Allah telah hadir di dunia di mana kita berada. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar di hari kampanye ini, tanggal 25 November, kita gemakan dan kita aplikasikan anti kekerasan kepada siapapun, agar dunia menjadi lebih baik dari hari ke hari. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Suster Lucy dan Andi atas sharingnya, atas masukan-masukan bagi masyarakat pada umumnya.